warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dian Khoiranita Pratiwi, SHMA, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional kelas F. Dan selamat pagi semuanya. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Putri Sarah dengan NIM 21106111099. Dan di sini saya akan menganalisis mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia dan penyelesaiannya dari sudut hukum internasional. Adapun kasus yang saya ambil adalah kasus pelanggaran HAM berat di Rohingya di Myanmar. Egoisme pemerintah Myanmar yang tidak mengakui adanya etnis Rohingya di Myanmar membuat adanya pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Rohingya. Akibat dari konflik tersebut, puluhan ribu warga Rohingya terlunta-lunta mengungsi ke negara lain, termasuk dengan Indonesia. Adanya Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982 yang mana menjadikan warga Rohingya ini etnis dari Bengali itu tidak diakui kewarganegaraannya, yang mana ini membuat nasib mereka penuh dengan ketidakpastian. Bahkan mereka sering mendapatkan perlakuan yang sadis dan dari pemerintah Burma. Nah, selain itu, junta militer pun menggembor-gemborkan gerakan anti-Islam di kalangan masyarakat Buddha Rakhine dan penduduk Burma sebagai bagian dari kampanye memusuhi Rohingya. Selain dengan hal tersebut, junta militer Myanmar juga melakukan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia lainnya seperti penjarahan, pembakaran hidup, pengerusakan tempat tinggal atau rumah ibadah, pemerkosaan, dan pembunuhan secara sewenang-wenang melalui operasi Megamind tahun 1990 itu. Nah, sehingga dalam hal ini, etnis Rohingya itu merasa menjadi golongan kelas kedua sebagai masyarakat tertindas. Nah, jika dilihat dari pandangan internasional, kejahatan Rohingya di Myanmar ini termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia kategori berat. Adapun berbagai hal yang mana menjadi titik fokus analisis saya, yaitu ada beberapa poin. Yang pertama itu penyelesaiannya itu secara damai. Nah, hal ini tuh kan karena pada dasarnya penyelesaian sengketa internasional itu dijelaskan bahwa dalam menyelesaikan kasus-kasus itu harus digunakan cara-cara damai terlebih dahulu. Ini tuh guna mencari penyelesaian sebelum memasuki ranah hukum, yang mana ini juga sesuai dengan prinsip good fight, bahwa ditunjukkan untuk menekankan diterapkannya etika baik dan dalam menyelesaikan sesuatu. Nah, dasar hukum yang berhubungan dengan penggunaan cara-cara damai ini adalah pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mana cara yang paling efektif atau mungkin untuk diselesaikan dalam permasalahan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya ini menurut saya adalah dengan menggunakan metode penyelesaian konsiliasi. Nah, apabila tidak dapat dicapai kata sepakat dalam Dewan Keamanan PBB perihal keamanan dan perdamaian tersebut, maka menurut saya Majelis Umum itu mempunyai wewenang untuk segera membahas masalah tersebut. Nah, hal ini tuh didasarkan karena Majelis Umum itu memiliki tanggung jawab pula terkait dengan masalah ancaman atau pelanggaran perdamaian dunia yang mana telah diatur pada pada huruf A Resolusi Majelis Umum PBB nomor 377 tahun 1950. Nah, selain daripada itu dapat juga dilakukan dengan pembentukan pasukan PBB sebagaimana didasarkan pada pasal 42 Piagam PBB, yang mana di sini pasukan PBB itu dapat diberikan tugas untuk melakukan tindakan penegakan dan juga untuk menjaga dan mengembalikan perdamaian. Nah, pemberian pasukan PBB ini pada prinsipnya bukan untuk berperang, namun sebaliknya yaitu penghentian permusnahan dan tercapainya gencatan senjata demi tujuan rekonsiliasi di Myanmar tersebut. Nah, poin kedua analisis saya yaitu mengenai hubungan kasus ini dengan organisasi internasional. Nah, dalam hal ini peranan sentral itu kan dipegang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai upaya global untuk melindungi, memajukan, memenuhi, dan menghormati hak-hak asasi manusia. Nah, pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi terbesar di dunia dianggap memiliki kompetensi yang luas untuk semua kasus sengketa yang terjadi di dunia ini, dikarenakan memiliki beberapa hak istimewa, yaitu misalnya yurisdiksi internasional yang mana dapat dilihat dalam pasal 1 ayat 1 Piagam PBB. Dan poin analisis saya yang terakhir yaitu mengenai penyelesaian melalui pengadilan internasional, yang mana tata cara terakhir untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran hak asasi manusia yaitu membawanya melalui Badan Peradilan Permanen International Criminal Court atau ICC atau Pengadilan Pidana Internasional Permanen, yang mana tujuan pembentukan Pengadilan Pidana Internasional itu kan untuk mewujudkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dari umat manusia, sehingga kehadirannya itu untuk mewujudkan keadilan secara menyeluruh yang mana mengakhiri impunitas, membantu mengakhiri konflik dan mengatasi ketidakefisien pengadilan. Nah, pengadilan ICC juga dapat mengambil alih kewenangan pengadilan nasional sesuai pada pasal 4 Statut ICC demi menegakkan tugas dan tujuannya pada teritori negara ratifikasi atau dengan perjanjian khusus yang mana dapat dialihkan internasional negara lain.
Sehingga dari analisis saya tersebut sudah jelas bahwasannya mengenai pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang mana terlebih adalah kategori berat seperti pada kasus ini menjadi fokus internasional juga. Sehingga tentunya kasus tersebut dapat diusut dan diperiksa oleh Mahkamah Pidana Internasional dan PBB mengingat korban di Rohingya di Myanmar itu juga terus berjatuhan. Jauh kota Irian Jaya, Sungguhina Cendrawasih. Cukup sekian dari saya untuk perhatiannya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.